Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat datang di kuliah kelapa sawit. Kali ini kita sesi di penyakit tanaman kelapa sawit yang dimulai dari fase kecambah, pembibitan, TBM maupun di tanaman menghasilkan. Jadi kita akan tahu jenis-jenis penyakit-penyakit yang ada di tanaman kelapa sawit, sehingga kita dapat mengendalikannya secara tepat. Jadi dalam hal ini penyakit yang akan kita bahas adalah penyakit yang biotik, penyakit yang disebabkan oleh makhluk hidup, mikroorganisme, baik jamur, virus maupun bakteri. Oleh karena itu, mari kita mulai jenis-jenis penyakit yang ada di tanaman kelapa sawit. Kita coba share screen. Jadi pemirsa, kita mulai start. Ya, kita sebelah. Nah, kemudian ini yang dalam negeri, kita klik hama penyakitnya. Kita dari kecambah. Nah, ya meskipun ini jarang, tetapi perlu kita sampaikan bahwa ada beberapa penyakit benih yang kemungkinan ada terbawa, yaitu penyakit benih yang disebabkan oleh jamur Sisopilum comune. Jadi kecambahnya kadang berwarna putih, tapi ini sekarang biasanya sudah tidak ada karena sudah diperlakukan, dan yang tentunya yang berjamur sudah tidak kita pilih. Ini hanya menunjukkan kejadian yang kalau ada gitu. Kemudian ini tadi Sisopilum comune, kemudian ada jamur lain yaitu Penicillium, Aspergillus, Rhizopus maupun mucor. Nah, itu penyakit yang ada di kecambah. Selanjutnya kita ngomongkan penyakit yang ada di pembibitan. Nah, kita klik di sini. Jadi ada penyakit bercak daun, penyakit antraknos, busuk akar. Nah, kalau ini abnormalitas bentuk dan warna yang tadi yang disebabkan oleh non biotik. Ya. Ini yang paling sering di pembibitan itu ya ini penyakit bercak daun. Nah, seperti ini bintik-bintik terang, ini disebabkan oleh kebanyakan adalah Curvularia agrostidis. Ya, jadi lama-lama nanti akan membesar bercaknya. Kemudian ini yang paling sering dan menjadi kendala utama di dalam pembibitan kelapa sawit seperti ini. Bintik-bintik, dan ini tanaman bisa menjadi mati. Ini disebabkan oleh jamur imperfecti tadi ya. Curvularia ini patogennya seperti ini. Ya, jadi bengkok seperti ini. Kemudian pengendaliannya bagaimana? Jadi jangan terlambat pindah tanam karena lembab dari pre-nursery ke main nursery, kemudian dilakukan pemupukan berimbang karena supaya tidak menjadi faktor predisposisi. Kemudian kalau sudah sakit ya sanitasi, bisa digunting, dibuang, dan pengendalian secara kimiawi dengan berbagai macam fungisida. Yang penting adalah dirotasi. Nah, ini ada amistartop, ada skor, ada antrakol dan sebagainya. Itu bisa dirotasi kuncinya. Dan waktu sedikit juga harus cepat dikendalikan, jangan udah merata dikendalikan. Karena ini airborne menjadi sulit. Kemudian ini yang kedua, itu adalah penyakit antraknosa seperti yang lain. Jadi busuk, daunnya itu pada busuk dari luar, pembusukannya itu. Ini gambarnya seperti ini. Ini disebabkan oleh jamur juga, yang
fungi imperfect tadi adalah Botryoidium palmarum, Glomerulia cingulata, Melanconium, Elaides ya itu. Ini bedanya gejalanya tadi ya. Kalau yang ini dari luar ke dalam terjadi pembusukan. Inilah itu gejalanya khas masing-masing dari jamur imperfect tadi. Ini kalau yang glomerula seperti ini, Botryodiplodia seperti ini, Melanconium seperti ini. Jadi ini antraknus ada 3 jamur penyebab. Sama prinsipnya pengendaliannya dengan penyakit Purvularia tadi. Kemudian busuk akar, ya ini tanaman yang ditanam sering busuk biasa ini. Ada Rhizoctonia, ada Pythium, ada Fusarium. Yang penting ini jangan terjadi luka pada bibit kita. Kemudian pengendalian bisa menggunakan jamur antagonis. Nah ini Trichoderma spesies 10 gram per polybag sudah bisa mengatasi penyakit dumping off ini tadi atau busuk akar. Tentunya ya kita usahakan menggunakan tanah bebas penyakit, menghindari perlukaan. Nah ini yang diharapkan. Ini penyakit yang ketiga. Kemudian kadang ya penyakit yang abnormal ini sering mengikuti di pembibitan supaya tahu juga bahwa meskipun ini abnormal ya ada yang sembuh ada yang tidak. Ini beberapa yang dilihat. Nah ini banyak yang jenis-jenisnya ini lalang dan sebagainya. Jadi ini kita cepatkan penyakit yang abnormal tadi. Kemudian kita balik lagi kalau abnormalitas warna, nah ini ada kalau kekurangan CU di tanah gambut juga bisa seperti ini, kering-kering karena transplanting shock kuning ya kayak gitu. Kemudian defisiensi unsur hara, magnesium, boron, kemudian fitotoksik karena herbisida juga bisa. Nah, kemudian warnanya kuning kimera. Ini abnormalitas juga atau genetic orange spotting kuning-kuning. Nah, itu. Sekarang kita masuk di penyakit di tanaman TBM, tanaman belum menghasilkan. Apa saja sih yang menyerang itu? Berikutnya, nah ini ada penyakit busuk pucuk atau busuk pupus, nah, penyakit Ganoderma, penyakit genetis, kemudian penyakit defisiensi hara, karat daun maupun yang abiotik tadi. Kita bahas satu persatu sekarang. Penyakit busuk pupus. Nah, ini penyebabnya ya masih debatable, masih debat ada yang mengatakan patogennya Erwinia caroticora, busuk, saya mudah dicabut, ada yang mengatakan nanti dry bud rot itu karena Phytophthora, nah itu. Jadi berbagai macam. Nah ini kalau yang spirot, busuk-busuk seperti ini, nah ini biasanya diserang orites pertamanya. Jadi ada infeksi sekunder. Nah jadi itu infeksi sekunder yang pertamanya karena ada serangan orites. Kemudian busuk-busuk, ini penyebabnya juga belum diketahui. Memang ketemu kadang fusarium dan sebagainya, tapi itu belum tentu. Nah ini spirot, busuk pupus tadi seperti ini. Nah pupusnya pada kering-kering ini. Nah ini di daerah pantai ini sering. Jadi pengendaliannya ya dibersihkan dulu, kemudian dengan menggunakan fungisida tembaga 2 gram per liter per pokok diaplikasikan. Nah ini bisa sampai sebulan, 2 bulan terus bisa sembuh. Ini aplikasinya tadi dibersihkan, cabut, kemudian dikocor tadi ya dengan menggunakan tembaga fungisidanya. Akhirnya nanti biasanya 4 bulan sudah bisa recovery sembuh lagi yang busuk pupus itu tadi. Nah, kemudian yang kedua, penyakit Ganoderma. Ini kalau di TBM itu untuk generasi-generasi yang sudah generasi 2 ke atas. Ini bisa muncul. Kalau yang awal-awal memang jarang, ya kan. Jadi ini kita cerita diagnosisnya berdasarkan gejalanya ya. Nah, jadi gejala yang sama itu bisa penyebabnya berbeda.
Kemudian yang muncul tidak semua Ganoderma. Nah, jadi belum tentu muncul gejala juga tanda penyakitnya karena tidak diagnostik, tahu-tahu sudah tumbang. Ya ini kalau cerita di tanaman, nah nanti sekaligus ceritanya ini di tanaman yang menghasilkan sudah tidak saya ceritakan lagi. Jadi Ganoderma itu bersifat patogenik penyebab penyakit juga saprofitik di kayu-kayu yang sudah menjadi bahan organik bisa menyerang. Nah inilah sulitnya dikendalikan. Kadang sebagai patogen, kadang sebagai saprofit. Nah ini masalahnya. Ini gejalanya pada tanaman TM nanti kita sampaikan. Karena merusak silimnya, makanya pelepahnya pada saat klehing. Menguning dan akumulasi daun tombaknya. Nah, itu bisa 3-4 semua. Jadi di jarak jauh kita sudah tahu ini untuk tanaman TM-nya. Kemudian lama-lama ini setelah kering lama-lama tumbang. Makanya namanya busuk pangkal batang. Ini di tanaman TM-nya. Dan juga sekarang banyak juga di tanah gambut menjadi busuk batang atas atau upper stem rot. Nah, di atas. Ini karena persebarannya lewat basidiospora sehingga bisa jatuh di atas, terjadi infeksi dan akan patah. Dan ini sudah dibuktikan bahwa ini penyebabnya sekarang kebanyakan Ganoderma. Nah, kalau dulu bisa jamur pelinus begitu. Ini tubuh buah Ganoderma yang berbagai macam warna, tapi yang paling banyak adalah Ganoderma jenisnya Boninens. Nah, ini kan di tanaman TBM, kita cerita tanaman TBM ini tadi. Terjadi nekrosis dan mengering seperti ini. Nah, dan ini bisa mati. Dan ini untuk mendeteksi ini, mendiagnosis harus lihat data-data pendukungnya. Di kebun sini apakah generasi 2 atau lebih, kemudian daerah genangan atau tidak, daerah rendahan atau tidak, terkena rayap atau tidak. Nah, ini sebagai pembanding-pembanding bahwa itu terserang penyakit Ganoderma. Dan ini kalau kita belah terjadi pembusukan di dalam silimnya sini. Ini ada zonanya. Jadi ini kan tadi perhatikan, diagnosis harus hati-hati karena kan bisa jadi kekurangan unsur hara. Nah, gitu. Seperti darah tergenang seperti ini juga nekrosis kering ini bukan karena Ganoderma, tapi ini karena di darah tergenang. Tanah yang tandus juga demikian, di bukit, di gunung, jika kering, gejala defisiensi hara yang berat. Nah, ini harus hati-hati dalam kita mendiagnosis karena Ganoderma. Nah, itu. Ini catatan penting bagi kita. Nah, tepat diagnosis, tepat pengendalian. Nah, ini patogenitas. Ganoderma mempunyai inang yang banyak. Jadi bisa tumbuh di tanaman pinang, ya kan, tanaman aren, nau, ini banyak. Dan penyebarannya itu tadi, yang pertama lewat kontak akar. Ini membuktikan tanaman tua yang terserang, kemudian tanaman kecil ditanam di sampingnya ya langsung 6 bulan kemudian bisa terinfeksi. Dan akarnya pun bisa muncul tubuh buah ini. Sangat berbahaya, sehingga dapat dikatakan 98% penyebaran itu lewat kontak akar. Karena ini merupakan jamur tular tanah, jamur terbawa tanah, soil-borne pathogen. Ini tadi yang lewat basidiospora bisa di atas. Makanya busuk batang atas. Ini tunggu inokulum sekunder. Jadi ini bisa menyerang tunggul-tunggul ini sawit maupun kayu-kayu yang lain dan pada akhirnya nanti akan infeksi ke tanaman kelapa sawit. Inilah proses tadi, 3 proses siklus hidup dan penyebaran Ganoderma. Ada yang langsung lewat basidiospora ke atas, lewat infeksi akar, kemudian lewat tunggul-tunggul dulu, baru lewat akar. Jadi ada 3 mekanisme. Kemudian pengendaliannya bagaimana? Wah, itu ada di daerah replanting, di TBM bagaimana, di TM juga bagaimana. Nah, jadi kalau daerah yang sudah replanting permajaan itu ya harus intinya dibersihkan sumber inokulum berupa akar dan batang. Nah, gitu. Kemudian menggunakan bibit tahan Ganoderma, misalnya BPKS 540 NG, kemudian aplikasi agen hayati, kemudian menggunakan lubang tanam besar. Nah, ini beberapa pengendalian yang ada di replanting. Nah, ini gambar-gambarnya ya. Inokulumnya harus kita kendalikan. Ini bibitnya yang kita gunakan.
menggunakan agen hayati, lubang tanam besarnya seperti ini. Nah, kemudian kalau di TBM gimana? Ya itu tadi kalau lubang tanam besar, ya aplikasi agen hayati, kasih tankos, kemudian bibitnya juga yang moderat tahan ganoderma. Inilah nanti kalau ada yang di paket TM, kita nggak usah bicara lagi nanti ya ganoderma, yaitu adalah dibagi dua, yaitu yang bergejala berat itu disanitasi, yang bergejala masih ringan, masih ada buahnya, itu bisa dibumbung. Nah, kemudian aplikasi agen antagonis. Ini contoh-contoh pengendaliannya, konsentrasi ini dibumbung supaya mempertahankan kehidupannya. Nah, kemudian ini tadi sudah ya, penyebaran, nah ini tadi sudah. Nah, jadi kita balik lagi ke tadi Ganoderma di tanaman TBM. Ya, di TBM penyakit tadi Ganoderma sudah. Jadi busuk pupus sudah, Ganoderma sudah. Nah, penyakit genetis. Nah, ini kadang-kadang sering muncul juga di pertanyaan yang sudah turunan. Nah, ini yang Crohn disease, penyakit tajuk. Ini pada patah-patah seperti ini. Ini adalah karena turunan. Nah, ini kan bisa dipangkas, kemudian bisa sembuh kembali. Ada yang sembuh, ada yang tidak memang. Jadi ini Crohn disease. Nah, pengendaliannya tadi kita cek setiap 6 bulan. Ya kalau tidak sembuh disisip. Nah, ada ekstra pemupukan nitrogennya. Itu penyakit. Kemudian ada lagi tidak hanya Crohn-nya disease, tapi ini Crohn fracture. Jadi mahkotanya patah ini biasanya karena faktor kekeringan. Nah, itu bisa menyebabkan demikian. Jadi habis musim kemarau terus hujan itu akan stres tigolnya. Dia akan melungker dan patah biasanya. Caranya ya kita kendalikan, dibersihkan supaya tidak terjadi infeksi sekunder oleh jamur maupun bakteri. Nah, ini secara umum begitu. Kemudian bisa ditambahkan menggunakan fungisida maupun bakterisida yang ada. Kemudian banyak juga patah pelepah. Nah, ini karena waktu masih muda terlalu rapat, juga demikian. Penyebabnya karena kekurangan kalsium biasanya. Kemudian yang lain adalah kimera. Nah, ini warna tadi sudah kita sampaikan. Bentuknya kuning, tapi nggak teratur ya kuningnya. Beda dengan kuning defisiensi hara. Kimera ini genetik. Ini seperti ini kuningnya. Jadi ini penyakit genetik kimera. Ini lebih jelas lagi kuningnya seperti ini. Kemudian gigantisme. Jadi tanamannya besar tapi buahnya sering nggak jadi, abortus. Nah, itu lebih besar dari tanaman sekelilingnya, gigantisme. Nah, ada palma steril yang memang steril, nggak pernah menghasilkan buah. Ada lagi pelepah erectus, jadi tegak. Ini juga penyakit-penyakit genetis. Ada viviaring, jadi roset, ruwet tumbuhnya yang tidak teratur, dan ini harus disisip. Kemudian berputar, cok gitu ya. Ini banyak yang karena genetis penyakit ini berputar seperti ini. Kemudian ada tanaman bermain telur dan sebagainya, buahnya. Nah, ini ekor tupai lagi gak keluar. Ini gambar-gambarnya. Nah, kemudian tadi penyakit yang warna tadi, genetik orange spotting tadi sudah kita sampaikan. Jadi itu di TBM sudah kita bahas penyakit busuk pupus, Ganoderma maupun penyakit genetis. Berikutnya adalah defisiensi hara, tentunya ini juga penyakit abiotik sebetulnya. Jadi ini banyak kekurangan CO di gambut, kekurangan karbohidrat di darah tandus, kekurangan Mg di bawah ini menguning gini, kering gini. Nah, magnesium, kekurangan CO, muntir ini pucuknya di darah gambut, kekurangan nitrogen, kurang hijau daunnya kering semua. Ini ada bintik-bintik kekurangan kalium, kekurangan boron, mengkerut ini kekurangan apa sih. Nah, kemudian selanjutnya
penyakit karat daun. Nah ini warna merah-merah ini disebabkan oleh red rust, Cephalosporus virescens. Nah, gitu. Ini ya mengurangi hasil fotosintesis dan itu nggak begitu banyak sebenarnya karena di bagian bawah. Nah, kemudian ini penyakit abiotik tadi yang kita sampaikan karena tergenang, ini seperti ini gejalanya, darah rendahan. Kemudian penyakit karena kebakaran, terbakar, bisa sembuh. Kena petir atau halilintar. Ini ciri khasnya adalah sekelilingnya juga tidak semua, tapi itu ikut kering gitu. Ini berikutnya karena puting beliung, karena angin, patah, karena toksik keracunan insektisida. Nah, kalau kita mengendalikan ulat api, ulat kantong diinjeksi overdosis ya menjadi kering. Nah, kemudian tadi herbisida sudah. Kemudian karena di daerah gambut ada lower front desiccation, kekeringan. Nah, jadi yang bawah-bawah itu akan mengering dan nanti menuju ke atas. Nah, di tanah gambut. LFD, lower front desiccation. Nah, jadi inilah penyakit-penyakit yang ada di tanaman TBM dan tadi secara garis besar bagaimana cara pengendaliannya. Kita balik lagi ke home, kita start. Nah ini kita sekarang ke yang terakhir adalah penyakit apa saja di tanaman menghasilkan. Kita pilih penyakit ya. Wow. Jadi ini sebetulnya sudah kita bahas hampir semua, ada 11 ini. Penyakit Ganoderma sudah kita bahas, penyakit busuk pupus sudah kita bahas, penyakit busuk batang atas kita bahas. Yang belum busuk tandan belum, pelepah kering tadi sudah, karat daun sudah, Cresmaria belum, Vomitopsis belum, genetis sudah, penyakit defisiensi dan penyakit abiotik sudah. Jadi kita lihat sekarang yang belum, penyakit busuk tandan. Nah, ini penyakit busuk tandan, jadi tandanya pada busuk, ini terlambat kastrasi, bisa menyebabkan karena patogennya Marasmus palinivormis. Makanya manajemen kanopinya harus tertib supaya tidak kelembaban tidak naik. Ini harus dikendalikan dan ini terjadi pembusukan. Nah ini cara pengendaliannya adalah disanitasi, dibersihkan. Termasuk gulma-gulmanya. Jadi ini penyakit kita balik lagi supaya lebih cepat lagi. Di TM, di penyakit tadi busuk tandan sudah, belum pakai karat daun tadi sudah, kita menuju Cresmaria deusta atau Ustulina deusta. Nah ini seperti apa penyakit arang ini? Jadi di pada pelepah itu sampai 1 meter terjadi ini ada apa ya, macam misilimnya yang warna ungu dan menyebabkan pada busuk dan itu mudah lepas pelepah, bekas pelepahnya mudah rompal gitu. Nah ini tanda-tanda Cresmaria deusta, ini cepat-cepat pada busuk, pada lepas dan aroma cairannya tidak enak begitu. Dan ini seperti arang nanti akhirnya asap kakapnya karena ini apa ya, jamurnya disebut, makanya disebut penyakit arang atau Stulina deusta, Cresmaria deusta. Jadi ya inilah pengendaliannya karena bisa tumbang, mirip kali dengan Ganoderma. Nah, tapi kita dengan gejala dan tandanya ini bisa kita bedakan bahwa ini adalah Cresmaria deusta. Pengendaliannya seperti apa? Jadi bersihkan, kemudian aplikasi Ganoderma. Tadi di bagian yang itu kita bersihkan. Kita bumbun terutama. Kemudian sekarang yang terakhir adalah penyakit Vomitopsis. Jadi penyakit Vomitopsis seperti apa? Ini mirip Ganoderma dan hanya yang membedakan adalah tubuh buahnya karena tanamannya lemah karena keracunan dari pirit. Nah, karena ini terjadi di lapisan pirit. Nah, penyebab jamurnya apa? Vomitopsis spinicola. Warnanya kuning. Jadi seperti ini, tanaman sudah mati karena keracunan pirit, maka ini kan tumbuh jamurnya kuning seperti Ganoderma.
tapi ini apa namanya tidak keras, lembek gitu. Ini. Nah, ini muncul seperti ini, kuning seperti ini, putih dulu, kuning. Dan ini aromanya seperti belerang. Nah, itu seperti belerang. Ini sebagai jamur penanda bahwa di sekitar itu ada lapisan piritnya. Gitu. Nah, ini beberapa jamur Vomitopsis tadi gede, tanaman pada mati tumbuh. Nah, ini bisa lebar mencapai 40 cm. Nah, pengendalian ya yang dikendalikan adalah manajemen airnya di lapisan pirit tersebut supaya jangan terbuka, jangan teroksidasi. Jadi airnya biar ada aja menutup, kemudian aplikasi trichoderma. Nah, ini bisa nanti sembuh sendiri. Jangan sampai terlambat, jangan sampai mati. Itu. Demikian pemirsa, itu kuliah singkat mengenai penyakit kelapa sawit dari berbagai macam tahap, dari kecambah, pembibitan, di TBM, maupun di tanaman menghasilkan. Jadi di tanaman menghasilkan ini kita temui kira-kira 11 penyakit yang ada gitu. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ini kita bagi menjadi penyakit utamanya tadi ya. Kalau di pembibitan itu yang paling sering adalah penyakit bercak daun, kemudian di TBM itu penyakit busuk pupus, kemudian kalau di tanaman TM itu sering adalah busuk tandan dan penyakit Ganoderma. Itu yang utama penyakit-penyakit di perkebunan kelapa sawit. Demikian pemirsa, mudah-mudahan informasi itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.